Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Al Ihsan. Saya adalah peserta Latsar CPNS Kabupaten Kerinci tahun 2021, kelompok 4 angkatan 3. Pada kesempatan kali ini saya akan menganalisis mengenai kasus korupsi di Indonesia dan cara mengatasinya. Adapun Widya Iswara yang mengempu materi ini yaitu Ibu Usfarita Afiani. Nah, sebelum lanjut ke topik pembahasan, marilah kita saksikan video berikut ini terlebih dahulu. Saudara, Komisi Pemberantasan Korupsi menyita uang sebesar 52,3 miliar rupiah terkait dugaan suap ekspor benih lobster atau benur yang menjerat mantan Menteri KKP Edi Prabowo. Ya, lempar. Asik. Sejumlah uang senilai 52,3 miliar rupiah, saudara, hari ini disita oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi. Uang miliaran rupiah ini disita dari salah satu bank di Jakarta. Untuk memindahkan uang sitaan ini, saudara, KPK harus memindahkan uang dari mobil dengan menggunakan troli. Diduga uang senilai 52,3 miliar rupiah ini disita dari para eksportir yang telah mendapat izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melakukan ekspor benih lobster tahun 2020. Ya, lempar. Asik. Dalam kasus suap ekspor benih lobster, KPK telah memeriksa 115 orang saksi. Selain menyita uang 52,3 miliar rupiah, lembaga anti rasuah ini juga menyita sejumlah aset lain senilai 37,6 miliar rupiah dalam bentuk properti, kendaraan, barang mewah, dan perhiasan. Maraknya kasus korupsi di Indonesia bukanlah menjadi hal yang baru lagi. Masyarakat sudah merasa bosan selalu diberikan pemberitaan mengenai korupsi ini. Tangan-tangan picik dari oknum-oknum yang tidak bermoral dan tidak berintegritas, yang tidak menggunakan wewenangnya untuk kemajuan bangsa. Korupsi pada individu disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Masih bertahannya sikap primitif terhadap praktik korupsi karena belum ada kejelasan mengenai batasan bagi istilah korupsi, sehingga terjadi beberapa perbedaan pandangan dalam melihat korupsi. Lalu pada individu yang menjadi faktor utama terjadinya kasus korupsi pada individu ialah rendahnya kualitas moral dan integritas individu terhadap nilai anti korupsi dan adanya sifat serakah dalam dirinya dan himpitan ekonomi serta self-esteem yang rendah dapat membuat seseorang melakukan korupsi. Didukung dengan gaya hidup di kota besar mendorong seseorang untuk berperilaku konsumtif. Perilaku konsumtif yang tidak diimbangi dengan pendapatan yang sesuai menciptakan seseorang berpeluang untuk melakukan tindak korupsi. Adapun faktor eksternal yang dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan praktik korupsi ialah yang pertama dari segi hukum. Sistem hukum di Indonesia untuk memberantas korupsi masih sangat lemah. Hukum tidak dijalankan sesuai prosedur yang benar. Aparat mudah disogok sehingga pelanggaran sangat mudah dilakukan oleh masyarakat. Politik, monopoli kekuasaan merupakan sumber korupsi karena tidak adanya kontrol oleh lembaga yang mewakili kepentingan masyarakat. Faktor yang sangat dekat dengan terjadinya korupsi adalah budaya penyalahgunaan wewenang yang berlebih. Dalam hal ini terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme.
serta faktor sosial. Lingkungan sosial juga dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan korupsi. Korupsi merupakan budaya dari pejabat lokal dan adanya tradisi memberi yang disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dengan demikian, penyebab korupsi dapat disebabkan dari hukuman yang ringan terhadap koruptor, pengawasan yang tidak efektif, pejabat yang serakah, sistem penyelenggaraan negara yang keliru, penegakan hukum tidak berjalan, budaya masyarakat yang mangkar, dan tidak ada keteladanan pemimpin. Adapun solusi yang dapat dilakukan untuk memberantas korupsi ialah: yang pertama, memberikan hukuman berat kepada koruptor. Hal ini akan memunculkan efek jera pada koruptor dan menjadi pelajaran bagi seluruh kalangan agar tidak melakukan hal yang serupa. Yang kedua, menjadi pemimpin yang berintegritas. Pemimpin dengan integritas anti korupsi memberikan energi positif kepada anggotanya untuk memiliki integritas anti korupsi. Yang ketiga, memanfaatkan teknologi pada sistem birokrasi sehingga meningkatkan transparansi di kalangan pemerintah. Yang keempat, membangun pendidikan moral sejak dini. Orang yang bermoral akan berlaku adil, berintegritas, dan bermartabat. Mereka menyadari bahwa perbuatan korupsi akan merugikan orang lain. Yang kelima, menanamkan nilai religi secara intensif. Setiap agama pada dasarnya tidak pernah mengajarkan perbuatan tercela. Maka orang-orang yang beriman biasanya tidak akan terjebak dalam tindak korupsi. Yang keenam, supremasi hukum yang kuat. Membangun supremasi hukum yang kuat adalah dengan memberlakukan hukuman secara adil tanpa pilih kasih, sehingga tidak ada lagi manusia yang kebal hukum. Maka pelaku-pelaku koruptor tidak menemukan celah untuk melancarkan aksi mereka. Yang ketujuh, menutup celah internasional. Banyak koruptor yang melakukan pencucian uang dan menyembunyikannya di negara lain. Dengan menutup celah internasional, maka para koruptor akan lebih mudah dilacak. Demikianlah pemaparan dari saya. Semoga tayangan ini dapat bermanfaat bagi kita bersama. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.